Bapak, Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat Kristus, kita jumpa lagi dalam renungan harian. Hari ini Minggu tanggal 4 April tahun 2021. Marilah saudara-saudara kita mempersiapkan hati untuk menyambut firman-Nya. Mari berdoa. Betapa bahagianya kami Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau bangkit dari antara orang mati. Engkau sudah mengalahkan maut. Engkau memberikan hidup kekal bagi kami. Sukacita dan kebahagiaan ini mewarnai perjalanan hidup kami. Dan dalam sukacita kami ini, kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami. Biarlah dalam kasih-Mu, kami boleh mengerti firman-Mu untuk menjadi pelita dan sulu dalam hidup kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat Kristus, bacaan kita dari Markus 16, ayatnya yang pertama sampai ayat 8. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah. Katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga, karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikian saudara-saudara seluruh bagian pembacaan kita pada kesempatan yang indah ini. Haleluya, amin. Tema kita, matahari sudah terbit. Sahabat-sahabat Kristus, matahari merupakan sumber energi utama di jagat raya yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Tanpa matahari, sistem tata surya tidak akan sempurna. Tentunya Tuhan sudah merancang jagat raya ini begitu sempurna dengan berbagai elemen penting di dalamnya. Waktu siang diawali dengan terbitnya matahari. Fenomena terbitnya matahari atau sunrise merupakan hal yang syarat akan makna kehidupan di dunia fana ini. Ketika sunrise terjadi, maka disitulah awal kehidupan di hari yang baru dengan segala harapan dan perjuangan mengarungi berbagai tantangan hidup. Sahabat-sahabat Kristus, kisah kebangkitan Yesus adalah kisah membuktikan bahwa Dia hidup. Peristiwa agung yang sudah dinubuatkan jauh-jauh waktu oleh banyak nabi, dan itu fakta terjadi. Dalam ayat 2 terungkap bahwa setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Yohanes mengatakan bahwa hari masih gelap
Sedangkan Markus mengatakan bahwa pada waktu itu adalah setelah matahari terbit. Ini tentu berbeda waktu. Namun benang merahnya adalah para wanita itu berangkat ketika hari masih gelap dan sampai dikubur tepat sesudah matahari terbit. Waktu ini tidak hanya sebatas waktu sudah siang, tetapi lebih kepada makna teologis sebagai hadirnya harapan yang nyata akan suatu kehidupan yang pasti, bukan hidup yang tanpa tujuan. Sahabat-sahabat Kristus, terkadang kita sulit mengerti apa yang Tuhan maksudkan dengan kehidupan yang kita jalani sampai saat ini. Sadarkah kita bahwa kebangkitan Kristus adalah hadirnya terang keselamatan yang abadi kepada kita? Ibarat matahari terbit setelah malam berlalu, Kristus datang mengalahkan kegelapan dosa pada diri kita, dan terang Kristus berkuasa selama-lamanya. Karena itu, sahabat Kristus, tetaplah bersyukur, dan mari terus mengabarkan kebangkitannya kepada segala makhluk, karena kebangkitannya adalah jaminan keselamatan kita semua. Biarlah kita bersorak-sorai, karena Kristus sudah bangkit, keselamatan diberikan, hidup kita menjadi bahagia. Sungguh, Dia menang. Kita semua diselamatkan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sahabat Kristus, mari satu dalam doa. Betapa bahagianya kami Tuhan ketika kami tahu bahwa karya-Mu luar biasa. Hidup yang Engkau berikan, ada keselamatan yang kami nikmati. Ini adalah anugerah yang sangat besar bagi kami dan kami berbahagia, kami bersyukur. Biarlah kemenangan Kristus menjadi sukacita kami untuk terus hidup dalam semangat iman, memuliakan Engkau. Berkatilah keluarga kami, hidup kami, semoga semua kami jalani dalam kemurahan-Mu dan tetap setia kepada Tuhan, takut pada Tuhan. Baik segala rencana kami, baik usaha kami, anak-anak kami, masa depan kami pertaruhkan di bawah kuasa Tuhan. Kami tahu bahwa di dalam kuasa-Mu lah kami akan merasa tenang. Jagalah kami semua Bapa. Berkatilah setiap proses pelayanan yang dikerjakan para hamba-hamba-Mu majelis pengurus OIG, kiranya tetap tekun mengerjakan pelayanan yang ada. Demikian juga pemerintah kami Tuhan berkati. Lindungi mereka, sayangi ketika mereka berjuang melakukan yang benar di mata Tuhan, melindungi masyarakat, memberikan damai sejahtera. Bahkan juga semoga penyebaran COVID-19 dapat diputuskan mata rantainya oleh pemerintah kami dengan vaksin yang ada. Kami pun juga mengambil bagian dalamnya sehingga kami boleh hidup dalam keadaan yang pulih lagi, normal, dan nama Tuhan dimuliakan. Bapa, sukacita Paskah ini biarlah mewarnai hidup kami. Dengarkan doa kami, ampun dosa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa pada Bapa di sorga. Amin. Terima kasih kita boleh mengambil bagian dalam renungan harian. Semoga firman Tuhan ini terus menjadi kekuatan bagi kita dalam menikmati hidup karunia Tuhan. Selamat Paskah, selamat menjalani hari yang Tuhan karuniakan dengan penuh sukacita. Salam sehat, Tuhan memberkati.